Selamat sore semuanya. Ini adalah sambungan dari presentasi saya dalam penyelesaian soal UAS Design of Experiment yang tadi sempat terputus karena waktunya tidak cukup. Oke, langsung saja. Kita tadi sampai di desain ya, desain di Minitab. Oke, saya akan share screen lagi untuk Minitabnya. Nah, tadi kita sampai di sini. Ini adalah responnya. Tadi saya sudah terangkan kan, seperti bagaimana untuk pengisian daripada si responnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini tadi saya runningnya ini ya, tidak random, tapi bisa random ya teman-teman. Nanti saya tunjukkan juga untuk yang random. Nah, ini saya running tadi tidak random, jadi ada runningnya itu terurut seperti ini. Nah, nanti kita lakukan untuk bagaimana dia yang random. Jadi harusnya random ya. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini, ini gelas tipenya atau tipe kaca dari level 1. Ini fosfor dari level 1 dan ranting pertamanya itu nilainya adalah 280. Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah running pertamanya itu untuk tipe gelasnya level 1. Untuk fosfornya level 1 untuk running pertama, yang ini berarti ya. Kemudian running kedua itu ada tipe gelasnya level 1, untuk fosfornya level 2. Jadi untuk tipe gelasnya level 1, fosfornya di level 2. Nih, untuk running kedua. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa isi untuk responnya seperti itu ya. Nah, untuk menyingkat waktu, saya akan langsung saja copy paste dari Minitab yang sudah saya susun kemarin ya. Kita buat di sini. Oke, jadi udah saya copy. Ini ada 18 running ya. Jadi itu adalah respon yang tadi saya tunjukkan. Itu kita input di sini. Ini lebih dia ya, karena tadi kita udah isi. 300-nya tidak ikut ya. Jadi dari 280, 300, 290, 230. Teman-teman bisa lihat di soalnya yang tadi. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah responnya daripada yang ini. Cara memasukkan ke Minitab seperti itu. Oke, sekarang saya akan tunjukkan yang random. Jadi harus random ya sebenarnya, teman. Sebentar ya. Kita kembali desain lagi. Nah, seperti ini. Kita ambil menu start, kemudian design of experiment, kemudian faktorial, kemudian create faktorial desainnya. Nah, sama seperti tadi ya, general full. Jadi ini tadi udah mengikut ya ke desain yang tadi. Cuman tadi kita menggunakan yang tidak random nih. Sekarang kita menggunakan yang random ya. Kita random. Oke, setelah itu kita mau lihat hasil yang lebih lengkap. Oke, setelah itu kita running. Nah, ini sama ya teman-teman. Untuk oh ya, saya faktornya ada 2. Kemudian ini sama ya. Kemudian yang berbeda itu adalah untuk table desainnya. Nih, jadi random. Teman-teman bisa lihat, ini berbeda dengan yang tadi kita lakukan di yang tidak random seperti ini. Untuk running pertama itu 1-1, running keduanya 1-2. Nah, kalau dia untuk yang random itu 1-3, ada 2-3, seperti itu. Oke, ini saya hapus dulu ya. Kita ulangin lagi biar lebih jelas. Kita akan menggunakan yang random. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, kita desain ulang ya untuk yang random. Jadi bisa random.
Untuk yang random ini udah kesimpan ya tadi semuanya, tapi untuk memastikan teman-teman harus lihat. Nah, kita akan running random, kemudian teman-teman harus cek dulu apakah sudah benar atau belum. Setelah itu baru kita running. Oke, kita running. Nah, untuk hasil kali ini running pertamanya 11 dan 13. Jadi beda-beda ya. Kalau kita running random itu belum tentu sama seperti yang tadi. Nah, setelah itu kita lihat nih, ini running pertamanya random. Seperti ini. Jadi untuk yang pertama itu adalah blok 1 blok 1 ada running 1, running 2 seperti itu. Nah, jadi bisa kita runningnya secara random. Kemudian kita lihat dulu untuk yang tidak random. Karena tadi saya udah pilih yang tidak random ya. Nah, ini. Jadi ini adalah respon yang udah teratur. Jadi sebenarnya teman-teman bisa random ya seperti yang tadi. Teman-teman tinggal mengikuti aja running pertama itu tipe gelas di level berapa, running ke berapa seperti itu. Nah, untuk menyingkat waktu di sini saya menggunakan respon yang tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi saya akan copy paste aja di sini. Respon. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini baru kita melakukan analisis. Ambil menu start, kemudian di OE, kemudian faktorial, dan pilih analyze factorial design. Setelah itu akan muncul respon, responnya di C7, kita klik aja. Kemudian kita lihat terms-nya itu ada 2. Ya, karena memang dia 2 faktor aja. Kemudian ini adalah faktor pertama, faktor kedua, dan AB itu adalah interaction-nya. Interaksi kedua faktor. Kemudian covariates itu tidak perlu. Option-nya tidak perlu juga. Kemudian stepwise juga tidak perlu. Kemudian grafiknya. Nah, di sini teman-teman mau lihat grafik seperti apa. Nah, di sini saya akan pilih yang 4-in-1. Kemudian saya akan klik yang namanya 4-in-1-nya. Setelah itu kita klik di sini untuk interaksi antara dua model ini. Seperti ini. Oke. Residualnya ya. Oke. Ini yang kita butuhkan adalah data-data yang saya akan pilih yang expanded table. Teman-teman bisa yang terserah kebutuhan sih, simple juga boleh. Untuk struknya itu kita ambil yang fit and residual. Oke. Setelah itu kita klik OK untuk running. Kita tunggu runningnya ya. Oke, ini Minitip sudah menunjukkan hasilnya. Kita lihat pada V-value ya tadi. Kita lihat faktor yang mana yang signifikan mempengaruhi daripada kecerahan tabung televisi tersebut. Kita lihat untuk P-value di linearnya atau secara tunggal ya sendirinya. Ini untuk tipe gelas P-value-nya 0,000, artinya dia signifikan ya mempengaruhi daripada si kecerahan tabung kaca televisi tersebut. Kemudian yang tipe pospor juga di bawah 0,05 nih teman-teman. Artinya dua faktor ini mempengaruhi daripada kecerahan tabung televisi. Tapi dibanding yang dua ini maka yang tipe kaca yang lebih berpengaruh terhadap kecerahan tabung televisi. Kemudian kita lihat untuk yang interaksi. Interaksinya itu 0,318 artinya tidak berpengaruh. Jadi yang berpengaruh itu hanya yang dua ini secara sendiri-sendiri. Namun yang lebih signifikan itu adalah yang tipe gelasnya teman-teman. Kita bisa lihat di sini untuk
grafiknya. Nah, Paretonya. Jadi kan yang faktor A itu adalah gelas tipe gelas ya, tipe kaca maksudnya. Nah, dia itu jauh melebihi daripada land untuk batas daripada ininya standarnya nih jauh. Kemudian yang kedua adalah B. Nah, untuk selanjutnya kita lihat dulu. Nah, tadi yang kita cari adalah ini. Bagaimana mencarinya? Nah, caranya seperti tadi ya, teman-teman. Jadi kita di sini bisa mendapatkan bagaimana grafik kenormalan data tersebut, kemudian versus fit-nya juga ada histogram juga versus ordernya. Kemudian kita kembali ke Minitab. Minitab-nya. Jadi tadi kita udah sampai di situ. Nah, ini yang tadi untuk penyelesaiannya kenormalan data. Kemudian ini penyelesaian untuk yang A-nya. Nah, ini sudah saya jelaskan juga ya yang tadi ya, bahwasanya yang lebih signifikan itu adalah yang jenis kacanya. Oke, ini juga sudah saya jelaskan. Nah, di sini dari hasilnya itu yang lebih signifikan itu adalah yang tipe gelas. Kesimpulannya adalah ada faktor yang mempengaruhi kecerahan televisi yaitu tipe kaca di level 1 dan fosfornya di level 2. Dan tipe gelas di level 1 lah yang lebih signifikan mempengaruhi atau lebih dominan mempengaruhi tingkat kecerahan tabung televisi tersebut dengan mean square-nya itu lebih besar. Yaitu ini ada 14.450,0 dibandingkan dengan yang fosfornya ya. Fosfornya tadi hanya 466,7. Jadi jauh banget. Oke, selanjutnya ini adalah grafik Pareto yang tadi sudah saya tunjukkan juga ya. Ini untuk penyelesaian soal 5.11 yang A-nya. Kemudian yang soal kedua itu nih, apakah kedua faktor tersebut berinteraksi? Gunakan ini. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana cara mendapatkan, kalau dari gambar ini ya teman-teman, jadi mereka tidak berinteraksi. Kita lihat seperti ini. Kita lihat lagi ke Minitab-nya ya. Oke, ambil start. Kemudian kita lihat untuk interaksinya di ANOVA. Ambil menu yang paling bawah itu interaction plot. Teman-teman bisa klik. Kemudian masukkan responnya. Responnya adalah C7 ya. Kemudian faktornya itu adalah yang tadi, tipe kaca dan tipe fosfor. Setelah itu kita running. Nah, ini dapat kita lihat bahwasanya kedua faktor itu tidak berinteraksi ya teman-teman. Oke, artinya tidak ada pengaruh kalau mereka berinteraksi terhadap kecerahan tabung televisi. Selanjutnya, kita kembali ke Minitab-nya lagi. Ke Minitab, ke PowerPoint saya ya. Selanjutnya itu adalah residual. Nah, tadi kita sudah melakukan residual. Ini tadi sudah saya jelaskan bahwasanya untuk ini residualnya ya. Bahwasanya data atau model kita normal, kemudian versus fit-nya juga normal, homogen ya. Kemudian histogramnya juga hampir ini ya simetris. Dan untuk versus ordernya teman-teman bisa lihat nih untuk elemen-elemennya itu tidak ada yang diatur atau mereka acak. Salah satu syarat dari pengujian itu ya modelnya acak. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kesimpulan yang sudah saya berikan, dilihat dari grafik normal probability plot. Grafik menunjukkan respon yang hampir lurus mendekati garis normal atau garis lurus sehingga dapat disimpulkan bahwasanya data yang diolah ini adalah normal atau cukup. Kemudian dari grafik versus speed-nya juga pitanya sama ya atas dan bawah. Kemudian dia tidak jauh dari garis residualnya, artinya data kita homogen. Kemudian dilihat dari grafik histogramnya, grafiknya hampir simetris ya. Dan yang keempat ini dilihat dari grafik versus ordernya, dia menunjukkan bahwasanya datanya itu acak atau tidak diatur atau tidak ada di range yang sama teman-teman, bebas. Kemudian selanjutnya untuk residualnya setiap ini versus gelasnya itu seperti ini. Kemudian residual dari fosfornya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di
Minitab lagi. Bisa analisis lagi di sini untuk residualnya. Selanjutnya adalah tipe gelas, tipe fosfor. Ini adalah grafik daripada main efeknya ya. Yang tadi kita lihat untuk residualnya masing-masing. Sebentar teman-teman. Ini adalah residual untuk tipe gelas sendiri dan ini tipe fosfor sendiri. Jadi mereka belum melampaui garis batas daripada si residual plotnya. Oke, kita balik lagi ke sini dulu ya. Residual. Sorry. Sebentar. Residual. Saya typo. Oke, nanti untuk yang ini kita cari tahu lagi. Tapi bentuknya seperti ini ya teman-teman. Dari hasilnya data Minitab kita lihat seperti ini, artinya pita bawah dan pita atas itu sama lebarnya. Artinya itu normal untuk data kita. Selanjutnya kesimpulan yang dapat saya berikan untuk pengerjaan soal ini adalah adanya faktor mempengaruhi kecerahan tabung televisi, yaitu gelas tipe kaca level 1 dan fosfornya level 2. Nah, yang kedua itu tipe gelas lah yang paling dominan mempengaruhi tabung televisi. Yang ketiganya, untuk mendapat kecerahan tabung televisi, pilihan pertama itu adalah level 1, kemudian untuk tipe kaca level 1-nya, atau kalau teman-teman mau lihat yang keduanya itu pilihannya adalah fosfornya yang berada di level 2. Nah, untuk saran saya sih dalam penelitian tabung televisi ini, apapun hasil dari eksperimen kita itu, kita harus tetap untuk mengkomparnya dengan keadaan mata kita. Karena kemampuan setiap mata untuk kecerahan tabung televisi itu kan tidak sama seperti itu. Hanya itu saja. Kemudian di sini saya akan letakkan link video ini. Tadi ada 2 video, yang pertama dan ini yang kedua. Kemudian selanjutnya, oke, terima kasih teman-teman untuk sudah menonton, kemudian sudah menyaksikan daripada PowerPoint saya. Sampai ketemu lagi, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, mungkin di pertemuan berikutnya kita bisa saling sharing, saling tukar ilmu, pengetahuan. Terima kasih. Salam. Selamat sore.